Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika untuk materi gelombang bunyi pada konsep hukum Melde, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan part yang pertama. Namun sebelum kita lanjut, kami mohon dukungan kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Baik, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu gelombang bunyi. Yang pertama adalah sifat-sifat bunyi, di mana bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang selalu membutuhkan medium perantara dalam perambatannya. Misalnya membutuhkan udara ataupun air dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal, karena dalam perambatannya terbentuk pola rapatan dan renggangan. Selanjutnya, bunyi diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya, terbagi atas tiga. Yang pertama adalah infrasonik, kemudian yang kedua audiosonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, ini bisa didengar oleh jangkrik. Sedangkan audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya berada antara 20 Hz sampai 20 kHz. Ini adalah daerah batas pendengaran manusia. Sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang berada pada frekuensi lebih dari 20 kHz, misalnya didengar oleh kelelawar. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu menentukan cepat rambat gelombang transversal pada dawai atau senar. Untuk menentukan kecepatan perambatan gelombang pada dawai, Melde melakukan percobaan menggunakan alat yang disebut dengan sonometer. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Ini pola atau gambar daripada terbentuknya gelombang transversal pada dawai. Jadi ada vibrator, ini vibrator di sini. Ada vibrator. Ini adalah vibrator. Oke, vibrator. Kemudian dihubungkan dengan tali, dan di ujung tali kita gantungkan beban. Ini sehingga terbentuk pola gelombang transversal di antara vibrator dengan katrol ini. Dengan katrol. Nah, berdasarkan hasil percobaan dari Melde tadi, diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, untuk panjang dawai yang tetap, cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan akar massa dawai. Ini adalah kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk massa dawai yang tetap, cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan panjang dawai. Selanjutnya, cepat rambat gelombang di dalam dawai berbanding lurus dengan tegangan dawai. Nah, secara matematis dituliskan dengan persamaan cepat rambat gelombang dalam dawai dirumuskan V sama dengan akar F per mu. F per mu, di mana F adalah tegangan dawai, kemudian mu adalah massa per satuan panjang, di mana mu sama dengan M per L. Jadi M-nya adalah massa, kemudian L-nya adalah panjang dawai. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa lihat pada contoh soal berikut ini. Dalam percobaan Melde digunakan peralatan sonometer dengan panjang tali adalah 1 meter, kemudian massa dawai adalah 25 gram. Jadi bukan massa beban tapi massa dawai. Jika massa bebannya digantungkan adalah 250 gram, tentukan cepat rambat gelombang transversal yang merambat dalam dawai tersebut, di mana G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi kita tuliskan L-nya panjang tali sama dengan 1 meter. Ini 1 meter. Kemudian M-nya adalah, ini M kecilnya, 25 gram
Kemudian M besarnya, jadi massa kita bedakan M kecil dengan M besar. M besarnya adalah 250 gram. Nah, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Berdasarkan persamaan tadi, kita ketahui bahwa P sama dengan akar E per mu. Akar E per mu kita masukkan, kebetulan F-nya adalah M kali G. M besar ini, M besar, M kali G, mu-nya adalah M per L, sehingga kita bisa tuliskan P sama dengan akar ini M besar kali G kali L per M kecil. Nah, kita masukkan M besarnya adalah 250, berarti 250 kali 10 pangkat minus 3 dirubah ke kilogram. Kemudian G-nya adalah 10, kemudian L-nya adalah 1, kemudian M-nya adalah 25, berarti 25 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita selesaikan. Ini habis, minus 3-nya habis, ini habis. Kemudian ini berarti akar 2500 per 25, berarti akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang dalam dawai pada soal di atas adalah 10 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Sebuah dawai yang panjangnya 2 meter dan massanya 20 gram. Perambatan gelombang transversal yang dihasilkan mempunyai kecepatan 50 meter per sekon. Hitunglah tegangan dawai. Oke, kita lihat dulu diketahui dalam soal. Oke, diketahui L-nya berarti 2 meter. Kemudian massa dawai adalah 20 gram. Kemudian kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Kita masukkan persamaan kecepatan dulu. P sama dengan akar F per mu. Nah, untuk mencari berapa F-nya, ini supaya hilang akarnya kita kuadratkan. Saya tulis di kuadratkan. Berarti P pangkat 2 sama dengan F per mu. Berarti F-nya sama dengan P pangkat 2 per kali mu, di mana mu sama dengan, nah ini bisa juga kita cari dulu begini. Kita cari dulu mu-nya berapa. Mu sama dengan M per L. M-nya adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 per L-nya adalah 2 meter. Berarti mu-nya sama dengan 10 kali, oke, ini habis 10 pangkat minus 2. Ini 10 pangkat minus 2 kilogram per meter. Nah, tinggal kita masukkan. Kita substitusi saja F-nya sama dengan P pangkat 2. P pangkat 2 kali mu, P-nya 50 pangkat 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 2500 kali 10 pangkat minus 2, hasilnya adalah 25 Newton. Oke, 25 Newton.
Jadi besar tegangan dawai dalam soal di atas adalah 25 Newton. Oke, saya kira itu saja pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di part berikutnya.